Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan terkait slide yang pertama, yaitu terkait awal mula ilmu falak masuk Indonesia. Awal mula ilmu falak masuk Indonesia sebenarnya sederhana, yaitu kita mengadopsi dari penanggalan Jawa. Kenapa hal itu kita mengadopsi dari penanggalan Jawa yang dilakukan oleh Sultan Agung ketika itu, sehingga pada abad ke-20 atau pada awal abad ke-20 dengan melakukan yang mana perhitungan Komariah di sana kita, dan juga menggunakan metode hisab hakiki takribi atau kita perhitungan posisi benda-benda langit. Atau posisi ini dikatakan bagaimana terkait posisi benda-benda langit dengan menggunakan metode hakiki takribi ini. Metode hakiki takribi ini yaitu kita atau mengetahui terkait benda-benda langit atau rata-rata gerak yang ada di benda langit itu sendiri, dan juga menjadi salah satu masuknya atau awal masuknya itu ketika kita mengadopsi dari penanggalan Jawa itu sendiri yang dilakukan oleh Sultan Agung. Mungkin slide yang pertama presentasi saya segitu, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Langsung saja, perkenalkan, saya Jafar Hussein Zain dengan NIM 221110022, ingin melanjutkan materi apa yang sudah disampaikan oleh saudara Manarul, yaitu pada tahun 1314 Hijriah atau 1896 Masehi, ulama dari Mesir bernama Abdurrahman bin Ahmad al-Misri datang ke Jakarta dengan membawa jas atau tabel astronomi yang diciptakan oleh Ulugh Beg yang wafat pada tahun 798 Hijriah atau 1420 Masehi. Tabel astronomi dirancang untuk memprediksi posisi planet, fase bulan, gerhana bulan atau gerhana matahari, waktu terbenamnya matahari dan terbitnya matahari, serta konjungsi benda-benda langit. Adapun dua murid Ulugh Beg yaitu Ahmad Dahlan As-Simarani dan Utsman bin Abdillah bin Aqil bin Yahya. Kedua ulama ini mengajarkan ilmu falak kepada masyarakat. Perkenalkan, saya Iksan Pratama dengan akhiran NIM 0023. Saya materi yang selanjutnya masih di materi sejarah masuk ilmu falak di Indonesia. Pada awal tahun 1900-an orang Islam banyak mempelajari, mendalami ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, tauhid, dan tasawuf. Mereka juga mempelajari ilmu falak. Hisab dan ruqyah sudah dimulai sejak Islam masuk ke Nusantara. Ajaran Islam mengajarkan waktu sholat dan puasa, dan untuk menentukan masuknya waktu sholat dan awal bulan Qamariyah, yaitu bulan Ramadan dan Syawal, ditetapkan berdasarkan ilmu falak. Dan untuk menentukan arah kiblat juga termasuknya. Lalu untuk menentukan penetapan waktu sholat dan awal bulan Qamariyah, itu pada tanggal 29 Sa'ban dan 29 Ramadan, ketika dulu itu dengan cara melihat matahari terbenam. Mereka pergi ke pantai atau ke gunung atau tempat yang tinggi untuk melihat keberadaan hilal. Selanjutnya saya kembalikan ke materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darul Farhan Afurkon dengan akhiran NIM 24, dan saya di sini akan memaparkan makalah ilmu falak. Ketika masa penjajahan Belanda, terjadi perubahan penggunaan kalender. Semula yang berlaku di kalender Hijriah diganti dengan kalender Masehi. Tetapi umat Islam tetap diperkenankan menggunakan kalender Hijriah, terutama di daerah kekuasaan kerajaan Islam. Kalender ini digunakan seperti untuk penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Tahun 1978 diadakan Muktamar, pertemuan besar para wakil organisasi atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan untuk penyatuan kalender Hijriah internasional di Istanbul, Turki 28 November 1978. Kemudian dibentuk pula suatu badan hisab dan ruqyah antar negara ASEAN yang diberi nama MABIMS, Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Singapura.
Peran Badan Hisab dan Ruqyat sangat penting dan besar dalam mengembangkan ilmu falak, khususnya di Indonesia. Sekian, terima kasih. Inilah di antara tokohnya, yaitu yang pertama Ahmad Khatib, ulama pertama yang berkontribusi dalam bidang falak dari Nusantara yang berasal dari Minangkabau. Ia juga menghasilkan 2 karya dalam bidang ilmu falak adalah Al-Jawahir An-Naqiyah fi Amal fil Jabaiyah dan Raudhah Al-Husab fil Ilmi Al-Hisab. Karya pertamanya tentang instrumen astronomi bernama Rubu' Al-Mujayyab. Kitab kedua berisi tentang aritmatika. Kemudian yang kedua adalah Ahmad Dahlan, ulama lain yang berkontribusi dalam bidang ilmu falak, dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah. Ia juga pernah merekonstruksi arah kiblat yang dilakukan terhadap Masjid Kauman di Yogyakarta. Saya Ahmad Yanodika Prayoga dengan NIM 22110026. Saya akan membahas tentang tokoh-tokoh ilmu falak di Indonesia. Lanjutan dari teman saya yaitu Azhar Rahman. Yang ketiga yaitu ada Mukhtar Bogor. Beliau ulama yang mengembangkan ilmu falak di Nusantara. Nah, ia mempunyai nama lengkap yaitu Muhammad Mukhtar bin At-Thorid yang pernah menimba ilmu di Timur Tengah. Di antara kontribusi dalam bidang ilmu falak adalah penulisan sebuah karya tentang Rubu' Mujayyab yang berjudul Thorib Al-Maqsad fi Al-Amal bi Al-Rub' Al-Mujayyab. Kitab ini terdiri atas 1 muqaddimah, 14 bab, dan penutup. Konstruksi dan substansi pembahasannya tidak jauh berbeda dengan pembahasan dalam Al-Jahir Al-Naqiyah fi Amal Al-Jaibiyah karya Ahmad Khatib. Nah, yang keempat itu ada Tahir Jalaluddin. Nah, Tahir Jalaluddin juga mengembangkan ilmu falak di Nusantara. Nama Tahir Jalaluddin wafat 1377 atau 1957 Masehi. Ia dikenal sebagai tokoh ilmu falak yang dimana sejumlah karya dalam bidang ilmu falak mempengaruhi pemikiran dan perkembangan ilmu falak di Nusantara. Diketahui bahwa ia pernah menuntut ilmu di Kairo, Mesir. Meski tidak ada catatan otoritatif, tapi informasi yang kita dapatkan itu memadai. Patut diduga bahwa ia pernah menekuni ilmu falak atau belajar ilmu falak di Timur Tengah. Beberapa karyanya dalam bidang ilmu falak adalah Fatih Qira'an pada menentukan waktu yang 5 dan Natijah Al-Umi de Al-Manak. Selanjutnya ada Rashid Al-Banjar. Ia pernah melakukan perubahan arah kiblat di beberapa masjid di Batavia. Contohnya juga dia pernah melakukan perhitungan kiblat masjid di Jembatan 5 dan Pejokan karena itu tidak mengarah secara persis ke Ka'bah. Maka dari itu Rashid Al-Banjar mengubahnya. Yang kedua ada Kiai Haji Irfan Zidni. Ia merupakan ahli ruqyat, pernah menjadi ketua Lajnah Falakiyah juga di PBNU. Karyanya dalam ilmu falak memahami cara Nahdlatul Ulama untuk menerapkan 1 Syawal dan Idul Fitri antara ruqyat dan hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Mutakin dengan NIM 2211100028, jurusan Hukum Keluarga Islam. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman, bahwa yang saya akan sampaikan ini terkait dengan Kiai Haji M. Khalil Cahyan, lahir di Gresik pada 10 November 1933 Masehi atau 1352 Hijriah. Nah, setelah tamat di madrasah Nahdlatul Ulama di Gresik, kemudian beliau meneruskan pendidikannya ke pesantren Tebu Ireng Jombang, yang dimana Tebu Ireng Jombang di situ pesantren yang sangat populer, pesantren yang banyak diminati oleh para santri dari kalangan Indonesia, dari Banten, Jawa Barat, pada berangkat ke Jawa Timur untuk mengikuti pembelajaran di sana.
dan telah tercatat bahwasannya sekitar 20 orang kiai telah ditemuinya untuk belajar ilmu falak. Jadi maksud mempelajari di Tebu Ireng itu ingin mempelajari tentang ilmu falak dan ilmu lainnya. Kemudian dijelaskan kembali bahwa ada pemikiran tokoh Islam terhadap ilmu falak di Indonesia. Siapa saja yang tokoh-tokoh ulama yang memiliki ilmu-ilmu falak yang populer di Indonesia? Yang pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan Al-Samrani. Bahwasanya Kiai Ahmad Dahlan ini memiliki karangan kitab. Yang pertama ada kitab Takjiyah Al-Ikhwan sebagai pelopor lahirnya perkembangan hisab hakiki. Bahwasanya Kiai Ahmad Dahlan ini menjelaskan tentang hisab hakiki yang diadakan di Bogor pada tanggal 27 April 1992, membagi beberapa kitab. Nah, kemudian dijelaskan lagi bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini telah memiliki kitab Bulugh Al-Wator sebagai pelopor berkembangnya hisab hakiki tahqiqi. Bahwasanya setelah Tabel Ulug Bek yang memberikan pengaruh bagi kajian ilmu falak di Indonesia, pada masa selanjutnya muncul kitab Al-Matla Al-Said yang memberikan pengaruh bagi kajian ilmu falak di Indonesia. Nah, itu adalah dua kitab yang dikarang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian kitab selanjutnya ada kitab Najiyah Al-Miqat sebagai penerus kajian rubu mujayyab di Indonesia. Nah, kitab rubu mujayyab merupakan salah satu instrumen klasik yang populer dalam kajian ilmu falak. Jadi, kitab ini kajian yang populer yang diminati pada saat masa itu. Kemudian dari sini kita bisa memahami bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki beberapa kitab, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah salah satu tokoh Islam yang memiliki pondasi ilmu falak yang cukup luas dari segi pemikiran, dari segi pemahaman, dan dari segi ilmunya cukup mumpuni. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Kiai Nur Ahmad ialah salah satu ilmu falak di pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Ia juga membuat beberapa karya, diantaranya yang pertama ada Asy-Syama'il Hilal. Kitab ini terdiri 2 jilid, yaitu jilid pertama berbahasa Arab yang menjelaskan hisab Jawa Islam. Nah, yang kedua itu ada Syawarik Al-Anwar. Kitab ini juga terdiri dari 2 jilid. Jilid pertama menjelaskan perhitungan arah kiblat dan waktu sholat dengan beracuan tabel logaritma, sedangkan jilid kedua menjelaskan perhitungan arah kiblat dan waktu sholat. Dan yang terakhir itu yang ketiga ada Taufik Al-Rahman. Di dalamnya dijelaskan hisab awal bulan Komariah, gerhana bulan, dan gerhana matahari. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.